Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirzaul Abimanyu dari K31B NRP 0524040055. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk mengerjakan sketsa grafik dari persamaan y x kuadrat min 55y min x kuadrat sama dengan 0. Baik, untuk langkah yang pertama kita menentukan titik potong sumbu X dan Y. Untuk titik potong sumbu X adalah Y sama dengan 0. Dalam kurung 0 X kuadrat min 55 dalam kurung 0 min X kuadrat sama dengan 0. Min X kuadrat sama dengan 0, lalu X sama dengan 0. Untuk titik potong sumbu Y adalah Y X sama dengan 0 menjadi Y dalam kurung 0 kuadrat min 55Y min dalam kurung 0 kuadrat sama dengan 0. Lalu min 55Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Jadi titik potong sumbu X dan Y adalah X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Baik, untuk cara yang kedua kita mencari titik balik atau stasioner. Langkah yang pertama kita merubah fungsi ke fungsi eksplisit. Jadi Y kurung X2 min 55 min X kuadrat sama dengan 0. Y kurung X2 min 55 sama dengan X kuadrat. Lalu Y sama dengan X kuadrat per X kuadrat min 55. X kuadrat min 55-nya pindah ruas jadi pembagian. Lalu kita misalkan X2 itu sebagai U dan X kuadrat min 55 itu sebagai V. Untuk mencari Y aksennya dengan cara Y aksen sama dengan U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Untuk U aksennya kita ketemunya 2X dan V aksennya ketemu 2X. Jadi untuk mencari Y aksen adalah 2X kurung X kuadrat min 5 min 2X dalam kurung X kuadrat per V kuadratnya dalam kurung X2 min 55 kuadrat. Lalu 2X pangkat 3 min 110X min 2X pangkat 3 per X kuadrat min 55 dikuadratkan lagi. Lalu 2X pangkat 3 sama 2X pangkat 3 dicoret jadi habis sama dengan min 110X per X kuadrat min 55 kuadrat. Lalu Y aksen sama dengan 0. Untuk 2X akar 3-nya kan habis kita coret, jadi min 110X per X kuadrat min 55 kuadrat sama dengan 0. Jadi min 110X sama dengan 0 itu tidak punya titik balik. Lalu lanjut ke titik kritis. Mencari titik kritis dengan cara X kuadrat min 55 kuadrat sama dengan 0. X kuadrat min 55 sama dengan 0, lalu 55-nya pindah ruas menjadi X kuadrat sama dengan 55, X sama dengan lebih kurang akar 55 atau lebih kurang 7,4. Baik, untuk yang ketiga kita menentukan fungsi naik atau turun dengan cara kita uji titik. X-nya kita ketemu di min akar 55 dan akar 55. Uji titiknya saya ambil di 1 dan 8. X sama dengan 1 yaitu Y aksen sama dengan min 110 dikalikan 1 per 1 kuadrat min 55 kuadrat. Jadi menemukan hasil min 98 per 2916. Jadi untuk uji titik X sama dengan 1 itu hasilnya minus atau turun. Yang kedua X sama dengan 8. Y aksen sama dengan
min 110 dikali 8 per 8 kuadrat min 55 kuadrat. Jadi hasilnya min 880 per 81. Jadi untuk hasil yang X sama dengan 8 ini minus. Untuk uji titiknya turun. Lalu untuk yang ketiga X sama dengan min 1. Ya, aksen sama dengan min 110 dikalikan min 1 per min 1 kuadrat min 55 dikuadratkan lagi. Jadi hasilnya 110 per 2916. Untuk uji titik yang ketiga ini hasilnya plus, berarti fungsinya naik. Untuk yang keempat X sama dengan min 8. Ya, aksen sama dengan min 110 dikalikan min 8 per min 8 kuadrat min 55 dikuadratkan lagi. Hasilnya 880 per 81. Untuk hasilnya ini yang keempat plus, jadi fungsinya naik. Baik, untuk langkah yang keempat kita menentukan asimtot tegak, asimtot datar, dan asimtot miring. Kita mulai dari asimtot tegak dulu, yaitu koefisien Y pangkat tertinggi sama dengan 0. Y X kuadrat sama dengan 55Y min X kuadrat sama dengan 0. Lalu untuk Y-nya kita keluarkan jadi Y dalam kurung X kuadrat min 55Y min X kuadrat sama dengan 0. X kuadrat min 55 sama dengan 0. X kuadrat sama dengan 55. Karena min 55 nya dipindah ruaskan jadi plus 55. Lalu X sama dengan lebih kurang akar 55 atau lebih kurang 7,4. Lalu untuk asimtot datar, koefisien X pangkat tertinggi sama dengan 0. Koefisien X kuadrat menjadi Y min 1 sama dengan 0. Lalu Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 ini karena min 1-nya pindah ruas jadi positif 1. Lalu untuk asimtot miring, Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan MX plus C ini dimasukkan ke persamaan Y X kuadrat sama dengan 55Y min X kuadrat sama dengan 0. Jadi dalam kurung MX plus C X kuadrat min 55 dalam kurung MX plus C min X kuadrat sama dengan 0. Lalu kita kalikan pelangi menjadi MX pangkat 3 plus CX pangkat 2 min 55 MX min 55C min X kuadrat sama dengan 0. Lalu untuk koefisiennya ini kita mengambil yang paling tinggi, yaitu X pangkat 3. Lalu M sama dengan 0. Untuk yang kedua koefisiennya X kuadrat C min 1 sama dengan 0. Jadi dari kedua koefisien ini tidak ada asimtot miring karena M-nya sama dengan 0. Berikut gambar sketsa grafik dari persamaan Y X kuadrat min 55Y min X kuadrat sama dengan 0. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.